sana tadi. Memang benar Bu, SPHP itu story ya dulu ya, operasi pasar gitu ya, dulu namanya market obligation tadi itu memang Bulog tadi itu kita kepada langsung end user, kepada konsumen. Tidak ada lagi kotak-kotak atau tangan-tangan kedua, tangan ketiga. Itu yang menyebabkan nanti harga tadi itu menjadi bias. Tadi kita dengan harga 13.100 maksimal Bu ya, head tadi itu bisa-bisa nanti di pasar jadi 13.500, bisa 14.000. Nah ini peran teman-teman Mas Jerry nih di Satgas Pangan memastikan melihat jangan ada terjadi kebocoran-kebocoran baik dari sisi harga maupun dari sisi kuantitinya. Jadi kalau tadi kembali lagi izin Bu Juli. Nah ini dengan TNI Polri juga masuk kan gitu ya, Ibu juga dari koperasi ataupun dengan RPK-nya, dengan kios pangannya, ya tadi Bu, dengan range harga 11.3 dengan maksimal head-nya 13.1 kurang lebih di angka berapa tadi ya? Itu selisihnya kurang lebih di 56.500 ya, dikurangi 65.000 ya, head 13.100 kurang lebih di 9.000. Kalau tadi Ibu ada biaya angkutan, biaya mobil atau apa, itu memang sudah ditentukan Bu, izin. Harga af gudang 11.3, head kita 13.1 itu sudah dihitung oleh Bappenas. Jadi berapa sih idealnya margin yang diberikan? Sepanjang kita bisa memangkas cost reduction baik dari pintu gudang sampai ke tempat Ibu jualan, cost semakin menipis, ya insya Allah mudah-mudahan marginnya tidak begitu, maksudnya margin bisa maksimal kan gitu ya. Tapi memang sudah kunci Ibu, izin harga 13.1 tadi itu. Nah sekarang persoalannya bagaimana mengejar dari sisi kuantitinya. Lomba-lomba ini dengan Mas Jerry di jajaran, lomba-lomba dengan Pak Dadi, dengan Pak Arwan, sama Bu Dewi, sama Bu Sprindak, sama macam-macam. Jadi ya ideal tadi itu harganya yang stabil, harga ideal itu berapa sih? Yang ketika Ibu sudah mengeluarkan biaya dari pintu gudang sampai ke tempat Ibu tadi gitu. Jadi kembali lagi filosofinya bahwa SPHP ini bukan produk untuk profit oriented, bukan seperti barang umum lainnya. Sifatnya ada penetralisir sebagai obat lah manakala dalam kondisi yang itu tadi strategi kita yang 4K tadi itu disampaikan oleh Pak Sekda. Terus selanjutnya tadi mungkin itu Bu ya yang untuk apanya. Terus bagaimana sih yang namanya beras tadi ya? Beras kita yang ada di Bulog. Izin, sekarang kita existing beras dalam negeri dan beras luar negeri, DN dan LN. Kalau kita bicara LN, masih ada PR kita, sisa stok kita tahun 2023-2024 yang mungkin dari neraca pangan oleh Bappenas itu kita masih defisit. Nah, salah satu strateginya pemerintah itu mengeluarkan baik dari dalam negeri produksi atau yang kedua dengan importasi. Nah kemarin kita masih ada El Nino mengeret kepada La Nina di 2024, nah itu berefek kepada hasil produksi. Nah pemerintah melalui Bappenas, Kementerian Pertanian dan Kementerian terkait memerintahkan kepada Bulog untuk melakukan importasi. Dan itu lagi-lagi Bulog sebagai operator, bukan sebagai regulator. Nah yang sekarang 2025 alhamdulillah Presiden Prabowo atas cita 3 juta ton, kita sudah capai target, lampaui target 4,2 juta ton, kita zero importasi. Baik dari sisi beras maupun dari sisi jagung kita yang terus akan kita genjot, target kita kan kurang lebih di 1 juta ton. Mudah-mudahan juga capaian ini kita bisa realisasikan di akhir tahun 2025. Mungkin itu Bapak Ibu.